Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengungkap fakta di balik kasus perampasan, penculikan, dan aksi kabur anak dan istri saya yang dilakukan oleh para pihak, terutama adalah oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo dan oleh orang-orang di desa saya yang tangan yang tidak bertanggung jawab, menghasut dan mempengaruhi. Saya merasa bahwa di sini ada sistematika, ada sistem yang berkepala dua yang ada di SD 03 Tambaromo yang tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya kepada saya dan keluarga saya, terutama sejak kejadian eksekusi persekusi yang dilakukan oleh BBPM yang saya sinyalir pekerjaan tersebut atau perbuatan tersebut sangat erat dengan sindikat mafia dan kaitannya dengan Dinas Pendidikan Tambaromo yang kaitannya adalah dengan istri saya yang dipakai alat untuk gratifikasi seks oleh beberapa gelintir orang yang disetting dari Karangkonang sendiri, yaitu kepala desa atas nama Warso, kami tua atas nama Subi, dan LMD Semi, LKMD, dan BPD atas Mas Siswanto dan beberapa sindikat lainnya. Ini istri saya sengaja dihasut untuk dipermainkan atau dijual sebagai sindikat, dan saya tidak peduli itu nanti pelakunya polisi atau PNS. Kalau memang salah, tetap kita akan persoalkan di meja hijau, dan saya sudah direpotkan akan kasus ini bertahun-tahun dan diterlantarkan sampai dengan saat ini. Dalam hal ini kami membidik kepala-kepala sekolah atas nama Supawatin, Dahlan Istanto, Sudarmadi, dan Sunarto karena menurut informasi atas keterangan anak saya sendiri yang sering mengajak pergi atau sering datang ke rumah atau kos-kosan saudara IWW adalah Dahlan Istanto. Dan di dalam kopian sadapan telepon dan SMS yang paling banyak berklarifikasi dalam acara kasus Ibu Indah adalah saudara Dahlan Istanto, Purwanto, dan Jaryo, baik di dalam maupun di luar jam pekerjaan sebagai guru SD dan ada sindikat apa. Tentu saja saya tetap saja melakukan investigasi intelijen dan saya malu untuk menduga-duga berkaitan dengan kasus apa dan meluaskan konflik secara terbuka ini, tetapi urgensi permasalahan karena ini sudah menjadi masalah intelijen, saya sudah kualifikasikan, sudah diskusikan kepada kepala-kepala sekolah se-distrik Tambaromo, dan mereka merekomendasikan saya untuk tetap memperkarakan saudara Indah Wayudewati dan Dahlan Istanto saja, karena ada kesan saudara Dahlan ini diduga menyembunyikan fakta, memaksakan kehendak sendiri dan cari benarnya sendiri, dan lempar kasus yang sebenarnya terjadi. Maka dalam hal ini saya menuntut seluruh sivitas Dinas Pendidikan Tambaromo yang terlibat dalam hal ini, untuk terutama adalah saudara Sutopo, untuk turun tangan untuk meredam adanya konflik yang berkepanjangan masalah SARU dan mempermalukan ini. Jika ini ditanggapi tentu akan dipermalukan semua, karena berkaitan dengan obligation atau kewajiban yang berdampak pada hukum traktat perjanjian di dalam KUH Perdata tentang suatu perikatan hubungan. Jadi dalam hal ini terdapat satu kewajiban yang dilanggar, maka menjadi sanksi yang tidak prestasi yang melekat pada diri seseorang atau instansi. Di dalam perjanjian tersebut ada peraturan klausul yang melekat pada pernyataan saya, yaitu adalah mengisyaratkan ada kewajiban denda yang harus ditanggung oleh para pihak, entah itu IWW atau yang lainnya, atas prestasi yang dilakukan oleh
kami terutama adalah surat-surat utang dan perjanjian-perjanjian atau perikatan. Ini kan sudah menjadi suatu perikatan. Ada suatu tulisan di dalam situ adalah perikatan yang disetujui instansi jabatan yang mengandung konsekuensi jika dibuat keputusan. Jadi jika ada suatu keputusan bersifat mengatur, memutuskan suatu yang membawa suatu akibat untuk bagi klien atau bagi orang lain. Di situ ada perjanjian untuk saling memberi. Perikatan atas perjanjian itu ada di bawah. Satu, sejak lahir. Yang kedua, sejak kejadian tertentu, misalkan adopsi anak atau perkawinan. Atau karena undang-undang, yaitu perikatan kekuasaan antara orang tua dan anak. Perikatan perjanjian undang-undang, kuasa, terus perbuatan sukarela atau legal standing dan syak warning, dan perbuatan sukarela untuk mewakili suatu urusan. Nah, perikatan demi perikatan yang kita sampaikan itu tadi bahwa boleh seseorang melaporkan orang ke pihak yang berwajib karena tidak membayar utang atau tidak menunaikan kewajibannya yang pada dasarnya tidak ada ketentuan tentang hal itu. Atau membuat laporan itu adalah hak dan belum tentu perkara dapat dinaikkan ke peradilan, melainkan diselesaikan dalam pra-peradilan atau dengan syak warning yang dimaksud. Selanjutnya bahwa menurut keterangan teman-teman investigasi baik dari LSM dan berita lainnya bahwa saudara IWW berperilaku buruk dan asusila, tidak memiliki toleransi dan rasa kemanusiaan. Yang kedua adalah menyuani sifat temperamental dan sama sekali tidak punya empati, cenderung membabi buta. Pandai bersilat lidah dan pandai bermain watak, berdrama sehingga tidak bisa melihat kepentingan negara, individu, dan kepentingan masyarakat sehingga orang lain bisa terkecoh oleh pesona dan bujuk rayunya. Bahwa memiliki sosialitas yang tinggi, mobilitas yang tinggi, dan pandai mengelabui lawan jenis atau hipnosis paranoid. Bahwa yang bersangkutan kabur dari rumah dengan diduga berhubungan laki-laki lain dengan cara-cara yang keji, fitnah, dan persekusi sampai dengan sekarang dalam penyelidikan kepolisian. Selanjutnya bergaya hidup mewah dengan sosialita dan selera belanja yang tidak terkendali. Mempunyai sifat kleptomania, pedofilia, hiperseks, sadomasochis, dan dugaan lesbi. Selanjutnya berkepribadian ganda, suka berbohong, dan tidak pernah mengakui semua perbuatannya sehingga proses hukum pun menjadi sulit. Yang ketiga bahwa semua sertifikat pendidikan tambah kromo semestinya harus tahu berkait dengan integritas dan karakter jahat yang dilakukan saudari WW dan kroni-kroninya. Maka dalam hal ini kita minta keterangan orang terdekat adalah Marfu'ah Suciati, Rosmini, Fatim, dan Cipuks. Bahwa tidak benar apapun yang dituduhkan WW kepada yang bersangkutan saudara Didik yang mempunyai sifat penurut, bertanggung jawab sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Bahwa saudara YBS dikibuli saudara IWW secara bertahun-tahun sejak tahun 98 sampai 2018. Bahwa saudara Dede pernah pernah diracun dengan baygon, ditaruh di bubuk kacang hijau dan kaporit yang dimasukkan ke jamur kepiting. Masakan-masakan itu tadi, dan itu entah dari mana, dan berkali-kali percobaan pembunuhan itu dilakukan, termasuk dengan kekerasan memerintahkan preman yang dilakukan baik di Magelang maupun di Pati. Bahwa saudara IWW di Magelang bekerja sama dengan saudara Solikin Kadus, lalu di Pati menggunakan alat
keluarga Tomo Suritomo dengan merekayasa kasus berantai dan sudah dirancang sedemikian rupa oleh sindikat mafia dan Supawatin CS dan keterangan Nur, keterangan Kliwon CS bahwa ada sindikat mafia yang diduga membackingi dan memblocking masalah ini. Bahwa masuk ke dalam permasalahan keluarga Saudara Sutomo, sudah ada hubungan mesum Saudara Yamto dengan Hartono dan rumor sangat santer pada 2007. Namun Saudara Didik tidak ambil sikap karena masih bisa menahan diri dan melihat kenyataan mempertahankan rumah tangga. Bahwa dengan segala daya upaya dan keuangan, Saudara Solihuddin dan keluarganya mengcover mencalonkan ke DPRD, DPD tahun 2008, tidak masuk nominee. Dan ini sangat kita sayangkan untuk jadi PNS lalu membuat motif patungan, timbal balik perjanjian tertutup dalam perkawinan. Dan begitu diterima PNS, sengaja kabur dengan kekasih gelapnya atau perselingkuhannya dengan Saudara BBPM, saksi masyarakat, keterangan dari Polsek Tambak Romo, Bapak Slamet, Bapak Ali Taufik, Bapak Purwanto, Bapak Aris. Semuanya tahu, Pak Tarno dan semua rekan di Polsek Wino Gabus tahu semua. Kejadian ini hanya memang perlu dilakukan langkah-langkah intelijen dan dugaan kuat menjadi simpanan polisi atas keterangan Saudara Rusmini dan Sukawati mengetahui hal ini. Hanya tidak mau berterus terang terhadap kejadian tersebut. Modus yang dilakukan Saudara Wiwi sudah diketahui semua, direncanakan jauh hari sejak tahun 2003, namun ditahan sampai 2011 dilaksanakan setelah menguras habis aset suaminya lebih dari 1.750.000.000. Bahwa dengan perincian keterangan tertutup tersebut, kita buka dari Reskrim, tidak untuk dibuka di mana-mana, maka terkait kasus kejadian ini kuat dugaan awal bermula dari kita ketahui dari kejadian eksekusi, persekusi, dan penculikan yang dilakukan gerombolan orang tidak dikenal di beberapa tempat, 2 atas inisiatif BBPM, Besut, dan belakangan diketahui Kardi CS dan sekarang jadi di Batan Kidul ya. Kasus penculikan yang maksud menguasai anak, tanah, anak istri korban dengan minta tebusan 600 juta, dan bahwa harga IWW tadi 400 juta, anaknya dinilai 200 juta, sampai dengan saat ini tidak bisa menyediakan uang. Uangnya dari mana? Korban memilih untuk lapor kepada kepolisian, namun sampai saat itu lama sekali tidak ditanggapi karena pelaku penculik adalah oknum polisi dan keluarganya mantan polisi, dan yang melakukan inisiatif adalah Polsek Gabus atas nama Warno dan Wanti, dan atas keterangan Bambang Permadi bahwa nama-nama itu disebut kuat dugaan kalau perkara ini ada motif-motif lainnya, yaitu keterlibatan kong kali kong antara Saudara Jayus, Saudara AST, dan oknum polisi tersebut yang secara gila-gilaan membackingi seluruh kejahatan yang dilakukan IWW. Dengan latar belakang inilah yang belakangan Saudara IWW di ACC gugat cerai oleh Saudara Bapak Bupati Pati Haryanto. Setelah menghadap Bapak Bupati Pati, justru kita menemukan jalan buntu dan saya diminta untuk tidak gaduh, wong perkara ngono wae. Istri muda ndak seneng kowe, jadi kasus ini untuk kita selesaikan dengan cara bagaimana. Tentunya saya minta pertimbangan khusus karena menyangkut kondisi sosial. Jadi saya tentunya minta pertimbangan khusus untuk para pihak melakukan intervensi ya. Intervensi untuk selanjutnya menjadi bahan kajian bersama terkait dengan penyakit sosial yang diduga dilakukan Saudara Indah Wahyu Widiawati tersebut. Demikian laporan-laporan yang kami sampaikan atas semua kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian ya. Saya mengucapkan terima kasih.
Karena sampai dengan saat ini kasus ini masih bergulir dan belum ada upaya penyelesaiannya, tentunya harapan kami kepolisian akomodatif, ya, proaktif dan membantu upaya penelusuran kasus ini dan segera dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian laporan kami yang kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.